Ritual sesat Gunung Kemukus bagian 3. Di tengah-tengah aku mulai mengantuk, tiba-tiba aku mendengar suara wanita yang terdengar menangis terseduh-seduh yang sepertinya tidak jauh dari kamar tidurku. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika terkejut dan segera menoleh ke kanan dan ke kiri, karena aku pun tahu jika tidak ada seorang pun di rumah kontrakanku ini selain aku. Loh, kok ada suara orang nangis? Pikirku dalam hati sambil berjalan pelan keluar dari kamar tidurku. Dan setelah aku sampai di ruangan tengah rumahku, tiba-tiba dengan sangat jelas aku melihat adanya perempuan parubaya yang terlihat duduk di kursi ruang tamu rumahku. Melihat hal itu, aku pun seketika menyalakan lampu ruang tamuku yang memang saklar lampunya kebetulan berada tidak jauh dari tempatku berdiri saat itu. "Siapa itu?" teriakku sambil tanganku yang menekan tombol saklar lampu. Namun anehnya, ketika lampu ruangan yang saat itu sudah menyala terang, sosok perempuan yang sebelumnya kulihat saat itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Karena aku berpikir jika ada seseorang yang sedang menyusup ke rumahku, saat itu aku pun berjalan mengelilingi rumahku untuk memastikan jika semuanya baik-baik saja. Dan setelah aku berkeliling dan tidak melihat sesuatu yang mencurigakan, akhirnya aku pun kembali masuk ke dalam rumahku dengan mengunci rapat semua pintu, dengan aku yang akhirnya kembali masuk ke dalam tempat tidurku. Namun anehnya, di tengah-tengah aku yang kembali berbaring di tempat tidurku, malam itu aku kembali mendengar suara tangisan yang kini terdengar lebih kencang dari sebelumnya. Mendengar hal itu, aku pun seketika kembali membuka pintu kamarku dengan perasaan yang sedikit lebih kesal, karena aku berpikir jika ada orang yang sedang mengerjaiku. "Siapa sih, usil banget?" ucapku sambil kembali membuka pintu. Namun karena saat itu aku kembali tidak melihat siapapun yang ada di rumahku, akhirnya aku pun memilih untuk duduk di ruang tamu dengan tetap menyalakan semua lampu rumahku. Sepertinya ada yang aneh di rumah ini. Mending kujaga di sini saja, ucapku sambil duduk di kursi yang ada di ruang tamuku. Dan belum lama aku duduk di kursi tersebut, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya seseorang yang terlihat warawiri di depan rumahku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main dengan seketika membuka pintu utama rumahku. "Hei, siapa itu?" teriakku sambil membuka pintu. Namun anehnya, ketika aku membuka pintu rumahku, selain aku tidak lagi melihat adanya orang yang sebelumnya kulihat, malam itu tiba-tiba aku mencium aroma busuk yang menusuk. Dan karena aku mengira sumber aroma tersebut berada di samping rumahku, aku pun berjalan perlahan ke arah samping rumah dengan mengikuti aroma tersebut yang semakin lama semakin tercium kuat. Dan sesampainya aku di samping rumah, malam itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri ada sesosok makhluk halus yang biasa orang sebut dengan sebutan genderuwo. Sosok tersebut berdiri tegak dengan tubuhnya yang dipenuhi bulu-bulu layaknya gorila. Tidak berhenti di situ saja. Malam itu aku juga melihat mata dan giginya juga berbentuk sangat besar dan aneh yang aku pun tidak pernah melihat sebelumnya. Melihat hal itu, jantungku seolah berhenti berdetak. Mataku terbelalak dengan seluruh tubuh yang juga seolah sudah tidak bisa lagi bergerak. Dan setelah beberapa saat aku melihat semua kengerian tersebut, akhirnya aku pun berjalan cepat masuk ke dalam rumah dengan keringat yang sudah bercucuran tidak karuan. Sesampainya aku di dalam rumah, tentu saja aku seketika kembali mengunci pintuku
dan masuk ke dalam kamar tidurku dengan perasaan takut yang sudah sangat tidak bisa lagi kutahan.